Mengapa kita yang taat ibadah tapi masih bisa terkena gangguan jin dan sihir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membahas tentang topik yang menarik yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu mengapa kita yang taat beribadah tapi masih bisa terkena gangguan dari jin ataupun sihir. Pertanyaan ini memang cukup kompleks dan menarik ya teman-teman untuk kita jawab. Sebagai manusia yang beriman, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu termasuk makhluk yang tak kasat mata seperti jin ya. Kita juga meyakini bahwa jin memiliki kehendak dan kebebasan untuk memilih seperti halnya manusia. Betul kan teman-teman? Ya. Jadi ada dalam Al-Quran yaitu salah satu ayat yang menyatakan bahwa jin diciptakan dari api, yaitu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-15. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ini ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 sampai ke-14. Dia juga memiliki cakrawala yang berbeda dengan manusia, yang membuat mereka memiliki akses pada dimensi yang mungkin tidak kita lihat. Meskipun kita beribadah dengan sungguh-sungguh dan taat kepada Allah, kepada ajaran agama, tetap saja kita tetap rentan terhadap gangguan jin dan sihir. Ada beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Di antaranya, teman-teman bisa mencatat, barangkali nanti akan berguna buat teman-teman. Yang pertama adalah ujian dari Allah. Gangguan dari jin dan sihir bisa menjadi bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran, keimanan dan kepatuhan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa Dia tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Ini adalah bagian dari rencananya untuk menguji kesungguhan dan keteguhan kita di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, karena kesalahan manusia. Ya. Terkadang gangguan dari jin dan sihir itu bisa disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri ya teman-teman. Seperti terjerumus dalam perbuatan dosa atau mengikuti praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam hal ini adalah ajaran agama Islam ya. Dengan membuka celah-celah tersebut, kita bisa menjadi lebih rentan terhadap gangguan makhluk halus ya, yaitu gangguan jin ataupun sihir. Kemudian penyebab yang ketiga, adanya perbedaan frekuensi energi. Beberapa ulama mengemukakan bahwa jin hidup dalam dimensi frekuensi energi yang berbeda dengan manusia. Kehidupan kita yang penuh dengan hal-hal duniawi, gadget, elektronik, dan sebagainya, ini bisa mempengaruhi frekuensi kita dan memperkuat tarikan-tarikan dari bangsa jin kepada kita. Kemudian penyebab yang keempat yaitu diri manusia yang lemah. Meskipun beribadah, kita tetaplah manusia yang rentan terhadap kelemahan, godaan, dan kesalahan. Betul teman-teman? Ya. Gangguan jin dan sihir bisa menjadi bagian dari ujian hidup yang mengingatkan kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan menghindari sifat kesombongan. Bagaimana kesombongan adalah sifat dari iblis ya teman-teman. Namun jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin juga sebagai makhluk yang bisa beriman dan beribadah kepada Allah. Untuk melindungi diri dari gangguan jin dan sihir, kita bisa melakukan beberapa hal berikut ini ya teman-teman.
Yang pertama adalah kita harus memperbanyak ibadah dan doa. Tetaplah istiqomah dalam beribadah dan selalu berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan dari segala gangguan yang tidak terlihat. Kemudian yang kedua, meningkatkan ilmu agama. Pelajari ajaran agama dengan baik dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama, kita bisa menghindari perbuatan yang membuka celah bagi gangguan jin ataupun sihir. Kemudian yang ketiga, berlindung kepada Allah. Bacalah ayat-ayat perlindungan seperti surat Al-Falaq dan surat An-Nas secara rutin. Kemudian bisa juga ditambahkan surat Al-Ikhlas, ayat kursi. Ini dibaca setiap pagi dan sore. Karena ayat-ayat ini adalah perlindungan dari segala kejahatan. Yang keempat, jauhi perbuatan syirik. Hindari segala bentuk perbuatan kesyirikan ya teman-teman. Kesyirikan ini adalah itu menggabungkan ibadah kepada Allah dengan sesuatu selain Allah, berarti makhluk ya. Nanti akan ada pembahasan tersendiri tentang kesyirikan. Yang kelima, tetap dalam pengawasan ulama. Jika merasa terganggu atau dihantui oleh gangguan makhluk halus, segera konsultasikan dengan ulama yang kompeten untuk mendapatkan bimbingan dan solusi yang sesuai. Teman-teman bisa menghubungi para peruqyah setempat yang lurus ya teman-teman, jangan yang syirik. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan mengenai mengapa kita yang masih taat, yang sudah taat beribadah, tapi masih bisa terkena gangguan jin dan sihir. Ingatlah, Allah selalu menyertai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Teruslah untuk beribadah dan dengan ikhlas dan bertakwa. Dan percayalah bahwa Allah senantiasa melindungi hamba-hambanya yang berusaha mendekatkan diri kepadanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa kalian subscribe yang belum subscribe. Kemudian yang merasa video ini bermanfaat, silakan klik like ataupun komen ataupun share juga agar lebih bermanfaat kepada saudara-saudara kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.